Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Aga untuk pembahasan dasar-dasar yang ada di LinkedIn. Beberapa waktu yang lalu aku baca di kolom komentar channel YouTube ada yang minta terkait dengan Kak bahas LinkedIn Skill Batch dong gitu. Itu berarti kan sama dengan LinkedIn Skill Assessment ya. Di sini aku pengen bahas terkait dengan LinkedIn Skill Assessment. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu LinkedIn Skill Assessment, sebenarnya simple teman-teman. Jadi ibaratnya tuh teman-teman itu pengen menunjukkan, menguji dan menunjukkan bahwa masing-masing skill yang teman-teman tulis di bagian skills and endorsement itu menunjukkan bahwa ini teman-teman adalah orang yang benar-benar ahli loh di bidang itu gitu. Jadi nanti ada batch-nya, ada lencananya yang muncul setelah teman-teman melalui tes tersebut dan melewati passing grade tertentu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau mungkin belum lengkap profil LinkedIn-nya, aku saranin untuk nonton dari awal ya videoku terkait dengan dasar-dasar LinkedIn. Nanti cardnya aku taruh di atas ini. Atau yang teman-teman belum paham terkait dengan bagian skill and endorsement, nggak apa-apa, aku taruh juga cardnya di atas ini. Jadi aku mau bahas ya teman-teman, gimana sih caranya biar teman-teman itu bisa menemukan di mana sih untuk menguji ya skill assessment ini gitu, di mana bisa ditemukan. Jadi teman-teman tinggal buka profilnya masing-masing, setelah itu di scroll ke bawah di bagian skills and endorsement. Nah, jadi setelah buka bagian skill and endorsement, ini aku coba buka di sini ya gitu. Nanti teman-teman langsung klik bagian take a quiz gitu. Itu diklik. Nah, aku saran ya teman-teman bagian skills and endorsement teman-teman itu pastikan sudah isinya udah banyak dulu. Kan maksimal udah bisa sampai 50 skill tuh gitu. Silahkan itu dilengkapi dulu, kalau udah klik di bagian situ. Jadi nanti kalau misalkan bagian take quiz itu teman-teman udah klik, maka akan ada skill assessment yang direkomendasiin tuh berdasarkan kata-kata kunci yang teman-teman masukin gitu, atau berdasarkan memang rekomendasi dari LinkedIn. Dari rekomendasi LinkedIn itu ada yang hubungannya terkait dengan pengetahuan industri, hubungannya dengan tools dan teknologi, maupun terkait dengan rekomendasi dari yang apa yang sudah teman-teman masukin gitu. Nah, dari skill apa yang akan diuji gitu ya, teman-teman klik saja di situ, pilih salah satu, misalkan Microsoft Excel, Microsoft Word gitu kan, diklik saja. Jadi nanti teman-teman bakal masuk ke halaman sebelum mulai gitu ya. Jadi soalnya nanti akan ada 15 soal, 15 soal. Nanti masing-masing soalnya itu ada yang multiple choice. Beberapa skill yang udah aku cek itu ada yang nanti soalnya itu berbahasa Inggris, tapi ada yang bahasa Inggris bisa, bahasa Perancis bisa gitu. Nggak semua skill cuma bahasa Inggris doang gitu. Nah, itu nanti teman-teman tinggal diklik gitu ya. Nanti dari masing-masing soal, nanti masing-masing soal itu 1,5 menit gitu. 1,5 menit kali 15 soal boleh dihitung gitu. Jadi teman-teman bisa pilih di sana. Tapi nanti dari skill yang teman-teman klik itu, yang dipilih misalkan tadi ya Microsoft Office. Oke, aku mau Microsoft Excel assessment gitu kan, diklik. Nah, teman-teman nanti bisa milih mau ngerjainnya pakai handphone atau pakai laptop. Aku sangat menyarankan pakai laptop dan internetnya yang stabil gitu, karena teman-teman biar lebih luasnya lebih enak juga kan ngerjainnya, lebih enjoy gitu, nggak ada gangguan. Misalkan teman-teman lagi ngerjain di sini tiba-tiba ada telepon dadakan, atau misalkan ada gangguan lain gitu ya, itu akan sangat mengganggu gitu. Nah, misalkan teman-teman udah nyelesain tuh 1,5 menit gitu ya, tapi teman-teman gagal gitu, nanti bisa diulang. Nah, bagusnya di LinkedIn ini adalah 1,5 menit ini bukan suatu kuncian ya. Jadi teman-teman itu nanti bisa milih namanya accessibility mode. Jadi teman-teman itu nanti per apa namanya sesi per pertanyaan itu bukan 1,5 menit tapi 4,5 menit. Durasi pengerjaan soalnya dan skornya itu tidak akan dimunculkan di hasil nanti kalau misalkan teman-teman udah menyelesaikan assessment ini gitu. Jadi kayak ini anak pakai yang biasa apa pakai yang accessibility mode, terus kemudian dia skornya berapa gitu. Bahkan recruiter ataupun visitor nggak bisa ngelihat itu, cuma ngelihat badge-nya doang. Itu pun kalau teman-teman badge-nya mau ditampilin di LinkedIn teman-teman kayak gitu. Ya udah langsung dikerjain aja gitu. 15 soal multiple choice gitu. Nah, masalahnya yang lain adalah teman-teman harus paham bahwa skills and endorsement ya, poin itu tuh aku sangat menyarankan ada di profil teman-teman, karena kan misalkan ada recruiter gitu ya, recruiter kan pasti punya
list skills yang dibutuhkan untuk suatu posisi. Jadi itu harus tertulis. Jadi melengkapi informasi yang ada di skills and endorsement itu wajib. Tapi ngerjain assessment untuk mendapatkan LinkedIn skill badge itu ya, atau ngerjain LinkedIn skill assessment ini sifatnya tidak wajib gitu. Tapi ini akan lebih memperkuat gitu, akan lebih memperkuat klaim teman-teman bahwa oh saya tuh punya loh skill ini gitu, tidak hanya memunculkan di bagian skill and endorsement saja karena udah ada badge dari LinkedIn gitu, berarti udah ditandain oh anak ini udah ngerjain assessment loh yang berasal dari LinkedIn dan hasilnya bagus gitu. Dan untuk skill yang teman-teman masukin gitu ya, yang masuk di bagian skills and endorsement gitu, tidak semua skill itu ada assessmentnya. Jadi nanti teman-teman tuh akan diarahkan milih menjadi ada tiga poin yang hubungannya sama desain, yang hubungannya sama technical, yang ketiga sama bisnis. Technical skill ya tahu sendirilah teman-teman apa aja gitu ya. Coba aku buka di sini. Technical itu lebih kayak bahasa pemrograman sih, kebanyakan kayak C++, CSS, C, HTML, Java, JavaScript gitu-gitu. Itu yang hubungnya dengan technical. Kalau bisnis tuh, nih di sini kan teman-teman banyak yang suka masukin Microsoft Office ya. Nah, itu banyak tuh di bagian bisnis tuh. Breakdown dari Microsoft Office tuh banyak, Microsoft macam-macam gitu. Terus kalau yang hubungannya sama desain itu yang Adobe macam-macam itu gitu. InDesign dan lain-lain, Pro Tools gitu-gitu. Nah, sementara baru itu sih yang ada di LinkedIn sampai dengan awal 2022 ini gitu. Aku pribadi sih aku belum pernah nyoba assessmentnya ini ya teman-teman gitu, karena dari percobaanku sendiri sih kita bisa memperkuat skill itu dengan satu, tuliskan dengan lengkap gitu ya. Yang kedua adalah dapat endorsement itu yang diklik plus 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 sama koneksi-koneksi kita maupun orang-orang yang nggak berkoneksi dengan kita tapi dia tuh yakin bahwa oh ya orang ini tuh punya kemampuan itu gitu, sama bagian recommendation yang lewat kata-kata gitu. Tapi ini amat sangat berguna juga apabila teman-teman ingin memperkuat klaimnya. Jadi misalkan teman-teman belum dapat recommendation yang lewat kata-kata atau belum banyak yang ngeklik skills teman-teman yang endorse ngasih tanda plus 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 gitu ya, itu badge ini akan sangat berguna, ibaratnya kayak akan sangat dilirik lah, lebih dilirik daripada yang nggak ada badge-nya gitu. Paling sementara itu terkait dengan LinkedIn skill assessment ya, itu untuk mendapatkan LinkedIn skill badge. Kalau ada yang ingin dibahas lagi teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita ulas gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, selamat melengkapi profil LinkedIn yang dasarnya dulu. Thank you.